Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi dalam program PKTV Talk. PKTV Talk hadir setiap hari Senin, Rabu, dan hari Jumat menemani Anda dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Nah, pemirsa PKTV, apa kabar Anda yang ada di Samarinda, yang ada di Tenggarong maupun yang ada di Kutai Timur, termasuk di Kota Bontang? Saat ini saya dialog spesial ya dengan Bapak Wali Kota Samarinda. Langsung saja saya perkenalkan Pak Andi Harun. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Selalu smart, selalu tampak sehat selalu, meskipun saat ini kita sudah melewati ya masa-masa yang dulunya kita takutkan bersama. Saat ini kita sudah mulai sedikit seperti endemi. Nah, pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, kita mencoba mengangkat sebuah tema, yaitu Kota Samarinda sebagai penyangga ibu kota negara. Nah, langsung saja Pak Wali, kelihatannya saya tadi ke sini sudah tidak banjir Pak. Saya mungkin mengawal itu dulu. Kalau dulu saya kalau datang ke sini selalu lama surutnya. Sekarang ini sebentar aja sudah surut. Yeah. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak untuk mengawal ini. Apa sebenarnya trik-trik yang Bapak lakukan sehingga kelihatannya sedikit berhasil? Ya. Dimulai dari komitmen saya dan Pak Rusmadi. Ya. Pada janji saya pada saat mencalonkan diri sebagai wali kota, ada 3 hal besar yang akan menjadi perhatian kami, yang akan kami fokuskan dan tentu akan kami seriusi. Yang pertama pengendalian banjir, yang kedua penataan kota, dan yang ketiga pembangunan dan pengembangan ekonomi Samarinda. Yeah. Soal banjir, tentu tidak hanya warga Samarinda tapi warga masyarakat Kalimantan Timur. Kalau selama ini Samarinda itu dikenal sebagai daerah yang menjadi langganan genangan banjir. Yeah. Tentu yang kami lakukan pertama bahwa identifikasi masalah. Banjir di Samarinda itu penyebabnya apa? Sehingga terapi program yang kita agendakan itu menjadi tepat sasaran. Jika identifikasi masalahnya tepat, programnya juga pasti akan tepat, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah alokasi anggaran yang kita pakai untuk mengendalikan banjir tidak mubazir, tapi justru akan men-trigger bagi pengendalian banjir. Samarinda masalah banjir sangat serius. Yeah. Ada 2 penyebab utama. Banjir yang datang dari daerah hulu. Karena Samarinda ini dengan luas melebihi DKI Jakarta, 717 lebih kilometer persegi. Itu dikelilingi oleh daerah bukit. Jadi kota ini dikelilingi oleh 10 kecamatan dengan kondisi kontur tanah yang berbukit. Praktis, jika terjadi hujan, maka ada pengiriman air dari daerah hulu masuk ke kota atau ke hilir. Nah, tentu pengendalian program banjir yang disebabkan dari hulu berbeda dengan yang datang dari hilir. Pertanyaannya, apakah memang ada juga sebab dari hilir? Ya ada, setelah kita identifikasi. Apa itu? Banjir akibat limpasan air dari Karamumus plus Mahakam. Nah, pendekatan kita untuk mengendalikan banjir di daerah hilir itu juga harus sejatinya paralel. Tetapi karena memang anggaran sangat terbatas, anggaran APBD Samarinda itu kurang lebih sekitar 2,2 triliun. 60% bahkan lebih diantaranya itu telah menjadi uang yang tidak bisa lagi diapa-apakan. Karena itu masuk belanja pegawai dan lain sebagainya.
luas Samarinda yang begitu luas, hanya menyisakan uang yang idle kita bisa pergunakan untuk program pembangunan ya antara sekitar 500 maksimum 700 miliar setiap tahun. Dan kita memiliki 30 OPD. Nah, apa yang kami lakukan? Pertama, kami menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Tentu pengendalian banjir dengan postur kondisi APBD yang demikian, maka tentu sejumlah program yang kami telah siapkan tidak bisa kami lakukan dalam 1 tahun atau 2 tahun anggaran. Tapi pemimpin kan tidak boleh memang mengeluh, harus terlihat, leader to be seen. Ia harus terlihat memimpin masyarakat, ia harus terlihat kepemimpinannya mengatasi masalah. Kami programkanlah secara multi-years pembangunan kolam retensi di beberapa titik. Di saat yang sama kami melakukan pengendalian di sisi drainase. Kami melakukan rehabilitasi drainase dan kami mendahulukan pada titik-titik banjir yang setelah belasan tahun tidak dapat dikendalikan. Misalnya di Simpang 3 Alaya, di Simpang 4 Sempaja, di Simpang 4 Lembuswana, dan begitu pula ada titik yang di Samarinda Seberang, Palaran, dan di kecamatan lain. Kami melakukan itu secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan. Kami juga memiliki pasukan hantu banyu di PUPR. Seperti apa itu, Pak? Ya, dia semacam outsourcing, kurang lebih sekitar 50 orang yang kita siagakan. Dia tiap hari, termasuk hari libur, mereka bekerja untuk mengangkat sedimentasi. Hantu banyu, Pak? Iya, hantu banyu. Kita gelari namanya hantu banyu. Ini sangat efektif. Jadi menangani drainase perkotaan, pasukan inilah yang kita turunkan. Mengapa pasukan ini diperlukan? Karena seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kemampuan keuangan kita tidak bisa. Jadi kami berkesimpulan gini. Kalaulah karena kemampuan anggaran kami belum bisa melakukan pelebaran, menambah kedalaman, maka sedimentasi yang ada sekarang sedapatnya secara bertahap diangkat. Sambil menunggu kemampuan fiskal kita menambah lebar maupun kedalaman drainase. Nah, model pendekatan sederhana seperti ini termasuk menggerakkan RT-RT agar melakukan gotong royong paling tidak 2 kali sebulan. Yang pertama, gotong royong di minggu-minggu pertama adalah gotong royong soal pengangkatan sedimentasi atau gotong royong di bidang drainase atau parit lingkungan. Kemudian di minggu ketiga atau di minggu terakhir pada bulan berjalan, kita gerakkan lagi gotong royong untuk menangani sampah. Jadi program edukasi, program action, program intervensi dari pemerintah dilaksanakan secara paralel. Itulah yang mungkin berdampak sekarang terjadi pengurangan dan mereduksi waktu genangan. Sekarang terasa lebih cepat. Dan mengapa masih ada? Karena memang beberapa proyek kegiatan pengendalian banjir masih berjalan. Sehingga di sana-sini ada penutupan. Seperti yang kita lihat di Lembuswana, kita masih menutup jalan. Dan pasti juga akan menjadi air yang akan mengalir masih terhambat. Karena pembuatan drainase itu tidak bisa langsung di loss. Bahagian dulu ditutup, di cut off, dan proyeknya jalan sekian puluh meter. Lantas kalau ini sudah selesai, yang kita cut off ini atau yang kita close ini, kita buka lagi. Nah, kalau seperti semalam masih terjadi genangan di daerah Juanda karena pengiriman air dari arah Juanda pembangunan menuju ke Rirahayu masih terhambat di depan Lembuswana. Ya, kita sadar betul itu, tetapi ini menyangkut sangat teknikal pekerjaan kegiatan di lapangan. Tapi kita optimis kalau kegiatan proyek ini semua selesai pada waktunya, maka tentu akan berdampak pengurangan genangan maupun
akan tereduksi begitu maksimal lamanya waktu genangan, sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya yang lebih positif, lebih maksimal lagi. Saya kira itu. Baik, Pak Wali, dari sekian apa yang disampaikan, kira-kira Anda berandai-andai, mungkinkah Samarinda akan bebas banjir? Sangat mungkin, sangat mungkin. Yang tidak bisa saya janjikan adalah apakah saya bisa menyelesaikannya hingga di 2024. Tetapi secara teori, secara praktis, dan technical, saya meyakini betul dari riset yang kita lakukan, termasuk yang riset yang dilakukan oleh berbagai ahli termasuk perguruan tinggi, meyakinkan kepada kita semua bahwa Samarinda ini bebas banjir. Dan kami mengambil satu lokasi yang akan kami trial ya di tahun depan. Kegiatannya kita mulai sudah dari tahun ini. Bengkuring. Bengkuring ini daerah yang sangat parah belasan tahun ini. Setiap tahun partai politik, lembaga sosial, pemerintah pasti datang ke sana bagi nasi bungkus, bikin tenda, dapur umum. Nah, tahun ini kita udah mulai, memang masih ada genangan, tapi tidak ada lagi dapur umum, tidak ada lagi pengungsian. Nah, kenapa? Karena di daerah sungai di sekitar Bengkuring kita sudah lakukan pengerukan. Tahun ini kita intervensi lagi dengan membuat turap sepanjang 1.600. Dan November ini, insya Allah atau tahun ini akan mulai lagi pembangunan kolam retensi di daerah Bengkuring dan di daerah sekitar Sungai Sirin dan Pampang. Ini air yang selama ini berputar-putar di daerah Samarinda bagian utara, itu akan sampai di Bengkuring pada 2 atau 3 hari kemudian. Ketika Waduk Lempake dan Sungai Karamumus itu mengalami over kapasitas akibat kiriman air hujan yang datang dari daerah Muara Badak, Kutai Kartanegara. Ya, apalagi kalau misalnya Pak Bupati Kukar bisa juga membangun kolam retensi di daerah perbatasan. Ya itu akan bermanfaat baik buat baik bagi warga Kukar yang ada di sekitar Muara Badak dan Merangkayu, juga akan sangat bermanfaat bagi warga Samarinda yang selama ini mendapatkan kiriman air dari arah sana. Kalau lihat postur anggaran yang tadi disebutkan Pak Wali, sekian yang harus dialokasikan, kira-kira sampai tahun berapa? Kalau melihat kenyataan 2-3 tahun ya, kalau hitung-hitungan kita secara keuangan. Berapa, pertanyaannya kan, berapa sih kira-kira dibutuhkan anggaran untuk mewujudkan Samarinda bebas banjir? Hitungan paling minimum itu sekitar 5 triliun. Tapi kalau hitungan yang lebih efektif itu sekitar 6-7 triliun. Untuk menghindari adanya rob di daerah hilir, kita butuh membangun pintu air di sepanjang di sekitar jembatan 1 di ujung Pesut, ya. Nah, di belakang kantor polisi itu ya sebelum jembatan dari arah Mahakam, di situ kira-kira titiknya. Itu apa? Pintu air ini sudah diperhatikan sangat efektif di daerah Pluit di Jakarta. Ya, sama karakternya. Ya, ketika air Mahakam naik di atas level normal, maka pintu air menutup secara otomatis, sehingga air dari Sungai Mahakam tidak akan melimpas masuk ke Karamumus. Ya. Tapi jika level air di Mahakam normal, maka ia akan terbuka. Sebaliknya, ia akan mengirim air tetap normal ke arah Sungai Mahakam. Berapa nilai proyek satu itu? Diperkirakan sekitar 700 miliar. Dan tidak cukup hanya pintu air dibuat di daerah Jembatan 1. Karena ada daerah-daerah bukaan seperti misalnya di Karangasem, baik besar maupun kecil, juga diperlukan pintu air. Coba kita lihat kalau dalam keadaan hujan dan pasan yang bersamaan, maka daerah sekitar Basuki Rahmat, Imam Bonjol, daerah sekitar Citra Niaga itu ada kenaikan air, termasuk di daerah Awalong. Kenapa?
itu air berasal dari parit akibat limpasan air Sungai Mahakam yang masuk melalui sistem drainase kita. Jadi di sini diperlukan lagi pintu air. Ini investasinya sangat besar, tapi kami ingin meyakinkan semua pihak termasuk pada pemerintah provinsi dan termasuk pemerintah kabupaten kota. Kenapa poin kedua soal kabupaten kota perlu kami tekankan? Karena kesan kita sulit dihindari bahwa kita mengendalikan permasalahan daerah kita itu seolah-olah masing-masing daerah. Ke depan perlu dikembangkan kerjasama antar daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah masing-masing disebabkan atau berakibat pada masyarakat dua daerah yang saling Baik, pemirsa PKTV, begitu menarik penjelasan Pak Wali tadi dan sangat logis apa yang disampaikan, bagaimana cara mengurangi banjir dan kalau bisa malah bebas banjir di Kota Samarinda ini. Kita akan coba menggali lagi, kita kembali ke tema yaitu bagaimana persiapan Samarinda menjadi penyangga ibu kota negara. Tapi kita akan saksikan setelah pesan-pesan yang satu ini masih di PKTV Talk. Baik pemirsa PKTV, kami masih di PKTV Talk bersama Pak Wali Kota Samarinda, Pak Andi Harun. Tadi sudah dijelaskan banyak tentang gebrakan beliau dalam mengatasi banjir, karena kita kalau bicara Samarinda tentunya masyarakat mesti mempertanyakan itu. Tapi ada strategi yang jitu yang kira-kira akan menjadikan harapan besar bagi Samarinda untuk benar-benar bebas banjir. Nah, saya kembali ke tema. Hari ini kita akan membahas seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu menyongsong Samarinda sebagai penyangga ibu kota. Nah, Pak Wali, apa dalam benak Pak Wali saat mendengar dan yang sudah pasti ya Presiden memastikan bahwa Kaltim sebagai ibu kota negara? Apa yang dalam benak Pak Wali sebagai wali kota Samarinda? Pertama, mengakui secara jujur bahwa keputusan Bapak Presiden sudah sangat tepat dan benar. Oke. Ya, keputusan pemindahan ibu kota negara itu tidak hanya dimulai, dibincangkan, direncanakan di zaman Pak Jokowi. Sejak zaman Pak Harto, bahkan sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, hampir semua presiden merencanakan itu. Dan salah satu strategi pemerataan dan distribusi keadilan pembangunan dengan cara ini. Sehingga saya tidak ingin ikut terjebak dalam diskusi yang tidak produktif. Negara lagi butuh uang, kok pemerintah memindahkan ibu kota. Ya, saya kira kita harus apresiasi dan mengakui keberanian Pak Presiden memutuskan di periodenya ini memindahkan ibu kota negara. Yang kedua yang saya pikirkan, wah, Kaltim akan menjadi daerah yang super modern, maju, dan apabila didistribusikan pembangunan IKN dengan filosofi tumbuh bersama, maka Kaltim akan mendapatkan benefit yang luar biasa, mendapatkan bonus yang sangat luar biasa. Tapi dengan catatan tadi itu bahwa perencanaan IKN harus dilakukan dengan cara tumbuh bersama dengan daerah-daerah penyangga ibu kota negara seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara, termasuk Pasir, bahkan jika perlu semua kabupaten kota mempersiapkan diri sebagai daerah yang berada di sekitar ibu kota. Nah, kata-kata atau diksi tumbuh bersama ini harus mulai terlihat di perencanaan dan pengembangan klaster
pembangunan ekonomi di masing-masing daerah penyangga harus dibangun dari awal, diperjelas dari awal. Misalnya, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam, apa yang kita mau fokuskan? Ya. Misalnya di Balikpapan misalnya manufaktur, kemudian manufaktur di Balikpapan tidak harus kita bersaing di Samarinda maupun di Kutai Kartanegara. Mungkin nanti di Samarinda sumber energi terbarukan, katakanlah misalnya industri mobil listrik, motor listrik, dan teknologi informasi misalnya. Mungkin juga di Kutai Kartanegara sektor industri pengolahan misalnya, atau tekstil atau apa. Jadi masing-masing daerah punya keunggulan daya saing masing-masing. Ini harus dirancang bersama dalam satu perencanaan pembangunan IKN dengan filosofi tumbuh bersama itu. Di bidang infrastruktur, kita tidak boleh lagi mengulangi, kita berharap tidak lagi terulang bagaimana DKI dibangun dan kemudian belakangan baru memikirkan daerah-daerah di sekitar seperti Tangerang, Bekasi dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Bekasi, Tangerang di awal-awalnya akan menerima limpahan masalah, sampah, banjir dan lain sebagainya. Di bidang infrastruktur kita berharap sekarang IKN jika dimulai pembangunan infrastrukturnya, maka juga Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara secara paralel juga mulai dibangun infrastrukturnya. Kita hindarkan ya nanti setelah IKN jadi baru kemudian Balikpapan, Samarinda dan yang lainnya infrastrukturnya menyusul. Ini bisa menjadi problem tersendiri karena begitu IKN kick off di 2024 maka tidak dapat dihindari lagi. Bahkan indikasinya dari sekarang sudah terjadi pertambahan penduduk walaupun belum kick off IKN-nya, dan pada saat tahun 2024 itu nggak bisa dihindari lagi. Diminta atau nggak diminta pasti akan terjadi arus urban yang begitu besar dari berbagai kota daerah di Indonesia masuk ke Kalimantan Timur, termasuk diantaranya Samarinda. Nah, jika itu terjadi maka ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dan persiapkan dari sekarang. Bagaimana dengan kesiapan land property di Samarinda? Karena pasti begitu bertambah jumlah penduduk maka kebutuhan akan lahan akan meningkat. Kebutuhan akan pangan pasti akan meningkat. Kebutuhan akan sektor lain akan meningkat. Inilah yang sejak awal dipastikan setidak-tidaknya sejak Undang-Undang IKN diputuskan, kami membangun persiapan itu agar kita tidak ketinggalan, agar kita ketika diminta oleh otorita atau pemerintah nasional, kita udah punya persiapan. Kami mengusulkan misalnya jaringan transportasi dari dan ke IKN. Ya, apakah itu nanti kereta api, apakah itu monorail atau LRT dan lain sebagainya. Yang pasti bahwa ada koneksi transportasi darat antara IKN dengan daerah-daerah penyangga. Yang kedua, air bersih. Kami bersyukur Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kartanegara dimasukkan dalam satu perencanaan penyediaan air bersih. Dan itu sudah sangat tepat. Kita tidak ingin air bersih di IKN yang diberitakan banyak pihak bahwa ini akan menjadi air bersih kelas dunia, bisa langsung diminum. Tapi begitu ia nyebrang ke Balikpapan, begitu orang datang ke Samarinda, air bersihnya masih keadaannya seperti hari ini. Yang belum layak dikonsumsi secara langsung, masih membutuhkan treatment sehingga layak untuk dikonsumsi. Nah, kita ingin soal air bersih tadi, air bersih yang ada di KN, air bersih yang ada di Balikpapan, di Samarinda, di Kukar, itu sama kualitasnya. Itu yang saya maksud tumbuh bersama. Begitulah pembangunan ekonomi. Harus dilakukan distribusi penyebaran sumber-sumber ekonomi baru di wilayah Kalimantan Timur pada wilayah daerah kabupaten kota penyangga. Saya dari awal, jika ini bisa dilakukan, dan saya mengajak teman-teman di pemerintah kota Samarinda, karena Samarinda ini adalah ibu kota provinsi wilayah Kalimantan Timur,
Tidak berlebihan kalau kami punya harapan menjadikan Samarinda sebagai gerbang baru, pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia bagian tengah. Tengah. Ya. Luar biasa. Saya seperti mendengarkan Bapak Gubernur menyampaikan sesuatu tentang Kalimantan Timur. Iya. Wali Kota rasa Gubernur. Ya, Pak Wali, ada beberapa program yang sudah dijalankan terkait 10 program unggulan di Samarinda dan termasuk peningkatan SDM ya di Samarinda. Apakah Pak Wali melihat SDM Samarinda sudah siap dengan kedatangan kawan-kawan dari luar, persaingan SDM? Kalau saat ini saya harus jujur mengatakan kita masih memerlukan mendevelop mengupgradein, karena tentu nanti yang dibutuhkan di KN adalah tenaga-tenaga skill ya, tenaga-tenaga dengan keahlian tertentu. Salah satu bagian yang kami mintakan ke Bappenas kepada pusat agar SDM yang dibutuhkan di KN itu dibangun bersama-sama dari putra-putri Kaltim. Balikpapan berapa, Samarinda berapa, Kukar berapa, Bontang berapa, dan daerah Penajam berapa. Ayo, karena yang paling tahu kan dapurnya itu Bappenas ya. Yang paling tahu itu adalah otorita. Jenis pekerjaan dan job seperti apa yang dibutuhkan nanti. Rekrutlah putra-putri Kaltim ini. Dan dididik sampai 2024 mereka siap. Katakanlah kalau misalnya diberi kepada Samarinda, Balikpapan atau masing-masing daerah, mereka tinggal bilang, Pak Wali, kami butuh tenaga dari Samarinda 2.000 orang. Dari 2.000 itu kami butuh tenaga komputer sekian, tenaga teknis sekian. Ya, kami akan rencanakan di APBD untuk melatih putra-putri Samarinda untuk mempersiapkan mereka ke IKN. Kami tidak ragu berinvestasi kalau menyangkut tentang sumber daya manusia. Tapi kami ingin tahu blueprint IKN, peta kebutuhan tenaga kerjanya, kebutuhan keahlian SDM-nya apa. Kami siap menginvestasikan APBD walaupun APBD kami terbatas, tapi sekali lagi semua pihak mengetahui investasi di bidang sumber daya manusia adalah investasi emas, investasi terbaik. Sehingga kalau itu dapat kita ketahui semua datanya, dan mudah-mudahan ini pada waktunya pihak otorita atau Bappenas, pemerintah nasional memaparkan kepada kita untuk kita sediakan. Boleh mereka yang mendidiknya, mengembangkannya, tapi kalau misalnya katakanlah anggarannya masih terpusat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur IKN, cukup disampaikan kepada kami yang siapkan anggarannya, kami yang siapkan orangnya, kami akan latih dan kembangkan mereka. Di Samarinda ada BLK yang kita bisa siapkan. Bahkan jika perlu tenaga-tenaga terdidik kami akan kirimkan ke luar negeri. Kami hanya ingin dapat kepastian sehingga investasi kami benar-benar bisa dimanfaatkan setelah kick off IKN 2024. Ya, luar biasa. Pemirsa, sampai saya dengar bahwa pada saat pembangunan saja akan dibutuhkan 20.000 tukang. Nah, coba bagaimana tukang-tukang itu harus bersertifikasi. Nah, ini Pak Wali punya program yang sangat luar biasa yang kira-kira masyarakat harus mengawal gitu apa yang menjadi program dari Pak Wali. Nah, selanjutnya begini Pak Wali, tentunya masyarakat Kalimantan Timur khususnya di Samarinda ini dengan infrastruktur yang ada, yang saat ini sedang dinikmati oleh Samarinda. Kira-kira untuk menghadapi IKN yang mungkin begitu cepat karena 2024 sudah mulai ini. Kira-kira apalagi yang Pak Wali akan siapkan atau akan bangun dari sisi infrastruktur di Samarinda ini, Pak? Ya, saya berharap sebenarnya Pak Gubernur mengundang Bupati Wali Kota, kita bicara secara komprehensif soal ini. Tentu saya sebagai Wali Kota Samarinda punya pikiran, punya bayangan. Begitu pula dengan kepala daerah di kabupaten kota lain. Tapi kita perlu koordinasi. Mengapa? Karena yang kita mau persiapkan ini lintas kabupaten kota. Ada jalan negara, misalnya seperti Bontang, Samarinda. Semua teman-teman tahu, memang
sedang dilakukan perbaikan. Tapi anggarannya sangat terbatas, itu pun multi-years, sehingga terjadi delay pemanfaatan bagi masyarakat untuk menikmati jalan yang mantap. Ya. Jalan yang layak lah ya. Ya, sesuai dengan undang-undang, yang ngurusi sungai, yang ngurusi danau, itu adalah pusat. Ya. Kita lihat bagaimana sungai-sungai kita memerlukan pembenahan, memerlukan perawatan, pengangkatan, pengerukan. Tentu kalau ini diserahkan kepada daerah, semata-mata tidak bisa. Saya selalu mengatakan kepada banyak pihak, termasuk ke pemerintah nasional, kami siap urunan. Ya, kami siap urunan. Yang penting kewajiban nasional untuk tanggung jawab jalan nasional, tanggung jawab nasional lainnya pada wilayah-wilayah yang sudah memang diatur menurut peraturan perundang-undangan, juga dikucurkan APBN. Tidak harus kami yang kerjakan, silakan pemerintah pusat yang kerjakan. Kalau kita perhatikan sekarang distribusi APBN itu antar daerah, ya memang masih belum banyak ke daerah-daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, masih banyak berpusat di Jawa dan daerah-daerah sekitarnya, termasuk pusat-pusat investasi. Nah, seiring dengan nafas yang terbangun dengan perpindahan ibu kota negara ini, kita harapkan sejak dari sekarang juga pembagian kue APBN itu juga relatif merata di seluruh wilayah. Dan kita luar biasa, PDRB dari Kalimantan Timur untuk nasional, ya, untuk pusat. Mudah-mudahan di 2023 distribusi pembagian alokasi umum, ya, misalnya DBH, dana alokasi umum, dana alokasi khusus juga makin meningkat, karena memang beban problem yang kita hadapi, infrastruktur, ekonomi, pemukiman, perumahan, dan lain sebagainya, masih sangat membutuhkan dana yang besar. Dan itu tentu tidak bisa hanya oleh daerah-daerah atau APBD masing-masing kabupaten kota. Tapi meskipun dengan demikian, kami selalu mengajak pada teman-teman pemerintah kota Samarinda, ya kita hanya bisa meminta, tapi kita tidak boleh menunggu. Kita terus harus bergerak. Dan pemimpin atau pejabat atau pemangku kepentingan yang baik itu sebenarnya adalah bukan sekedar pintar, bukan sekedar smart, tapi respons terhadap apa permasalahan yang dihadapi. Kalau misalnya banjir masalahnya, ya pemimpinnya harus respon terhadap masalah ini. Kalau tata kota kebersihan, itu juga harus kita respon. Masalah ekonomi juga begitu. Nah, yang kita harapkan adalah kita hadir merespon semua tantangan yang kita hadapi. Kita petakan masalahnya, kita ukur kemampuan kita, berapa tahun bisa diselesaikan dengan kemampuan yang ada. Tidak bisa selesai hanya dengan mengeluh. Tidak bisa hanya mengatakan, wah kami tidak bisa melakukan karena PBD kami kecil. Itu tidak, kurang bertanggung jawab. Sebelum bertanding. Ya, kurang bertanggung jawab karena semua kepala daerah, semua pemimpin udah tahu resikonya pada saat mencalonkan diri. Tidak hanya jadi pemimpin kepala daerah ya, mau jadi pimpinan organisasi mana saja udah tahu. Kalau memimpin organisasi ini, itu pasti akan bertemu dengan resiko kemungkinan kekurangan biaya, kurang dukungan, dan lain sebagainya. Dan harus bisa memberikan solusi. Iya. Ketika ada masalah kita nggak boleh buang badan, anggaran kami kecil, nggak bisa. Itu kurang bertanggung jawab. Yang benar adalah kita petakan masalahnya ada berapa, ada 5. Biaya kita hari ini hanya bisa membiayai 2. Oke, tapi kita rencanakan. Kapan yang 3-nya harus kita lakukan. Kalau identifikasinya bagus, dimulai dari motivasi dan memang ingin menyelesaikan masalah, identifikasi masalahnya, tantangannya, lalu lihat kemampuan kita. Dari kemampuan ini kita bisa punya proyeksi.
ini bisa selesai untuk jangka waktu berapa tahun. Kalau 5 tahun, maksud kita susun keuangan kita untuk membiayai ini selama 5 tahun. Di samping tentu mengkonsolidasi sumber daya manusia kita, agar program ini bisa tereksekusi di lapangan dengan baik. Tidak cukup dengan banyak hal-hal yang bersifat seremonial. Ya. Ya, Pak Wali, saya membaca beberapa program termasuk salah satunya peningkatan PAD di Samarinda. Strategi apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan PAD? Saya masih ingat ketika saya dilantik tanggal 26 Februari 2021. Oke. Artinya belum sampai 2 tahun nih. Februari yang akan datang baru sampai 2 tahun. Ya. Saya itu mewarisi PAD sebesar 380 miliar, Pak. Per tahun. Ya. Waktu saya dilantik. Hari ini saya dengan sangat gembira melihat kinerja teman-teman di lingkungan pemerintah. Hari ini PAD kita sudah menyentuh angka 604 miliar. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kenapa? Pertama, kita lihat dulu potensi apa yang menarik, potensi apa yang belum tergarap secara maksimal. Kami identifikasi. Lantas, selain mengidentifikasi potensi, kami juga mempelajari apakah cara teman-teman di Pemkot ini belanja udah efisien belum? Kalau nggak efisien, berapapun uang masuk akan habis. Ibarat Anda konglomerat, tapi hasilnya, hasil usaha Anda bawa terus ke meja judi. Iya, bulan ini Anda dapat penghasilan 1 miliar, semua jatuh di meja judi misalnya, atau belanjanya tidak hemat, boros. Besok bulan depan besok dapat penghasilan 2 miliar, kondisinya sama. Jadi peningkatan produktivitas di satu sisi, tapi penguatan efisiensi di sisi yang lain, itu sesuatu yang tidak boleh terpisah. Jadi kami cek tingkat potensi dan produktivitas yang masih bisa kita tingkatkan, tapi di sisi lain efisiensi juga harus kita lakukan pembenahan. Saya sampaikan kepada teman-teman misalnya, kalau ada satu masalah cukup rapat dengan 1 kali, mengapa harus rapat 5 kali? Beli kue, beli aqua, teh, kopi, susu, itu semua pakai APBD. Bayangin kalau satu masalah yang kita bisa bicarakan hanya dengan sekali rapat, yang biasanya diselesaikan dengan rapat, kita sudah 4 kali melakukan efisiensi. Ini kalau kita detailin lagi, harga kopinya berapa dan lain sebagainya. Sampai jenisnya ya. Ya. Kemudian belanja-belanja yang tidak terlalu prioritas, kita ganti dengan belanja yang prioritas. Cara bekerja kita, budaya birokrasi, sudah harus juga kemudian diboboti dengan cara pandang bahwa birokrasi itu tidak harus selalu berbelit-belit. Tidak harus pelayanannya selalu harus lama. Saya memperkenalkan sebuah manajemen pemerintahan di Samarinda, ayo kita laksanakan yang namanya entrepreneurial government. Cara berpikir prosedurnya birokrasi, tapi pengambilan keputusannya tepat, cepat, pelayanannya, delivery-nya itu cepat. Ya kayak tadi misalnya saya berkali-kali dalam rapat Pemkot dan di tempat umum saya sampaikan. Contoh misalnya jika ada jalan yang rusak 20 meter, udah jelas nyata rusaknya, berlubang misalnya, kita udah tahu diameternya berapa, jenis bahan yang dipakai apa, apakah dia aspal atau rigid pavement, kita udah tahu. Ini kita masih rapat berkali-kali, ngapain? Rapat berkali-kali cukup, kita langsung pada fokus masalah, sehingga efisiensi di rapat, efisiensi waktu, efektivitas waktu, masyarakat cepat bisa menikmati jalan yang diperbaiki akibat yang rusak itu. Jadi ini yang lagi kita dorong di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Coba lihat ruang ini cukup tidak kaku kan? Ya, karena ya kami ingin ciptakan antara wali kota dengan staf itu biasa. Hanya membedakan harus ada jabatan wali kota. Tapi ide-ide brilian, ide-ide hebat itu tidak harus dari wali kota. Tapi dari para staf
para kepala dinas, pada pimpinan unit. Dan wali kota tidak boleh bertindak menjadi agen tunggal kebenaran, karena itu cukup berbahaya. Nanti kita punya staf pegawai yang sangat potensial, hebat, dahsyat, mereka kemudian tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan hingga mengeksploitasi kemampuan dan keahliannya hanya karena tidak ada kemauan dari sang pemimpin untuk melakukan yang disebut dengan delegation of authority. Kalau kita jadi pemimpin, kita harus percaya pada anak buah. Kita harus percaya pada kepala dinas. Kalau nggak percaya, ngapain mereka diangkat jadi kepala dinas? Dan ngapain juga wali kota ngerjain semua masalah? Itu namanya tukang apa ya? Dan kita percaya aja kepada anak buah. Mereka pasti bisa kalau kita beri kepercayaan. Nah, sambil kita sharing. Jadi nggak menggurui. Kata orang bijak itu, pemimpin itu tidak mengatakan go, tapi let's go. Mari kita pergi bersama. Ya, ini yang kita praktekkan secara sederhana di Pemkot Samarinda. Tentu kami butuh waktu, karena ini budaya baru, cara baru, pengelolaan pemerintahan yang agak, ya kira-kira agak minimalis ya. Tapi asik. Desainnya ya kayak butik style gitu, simple, cekatan, dan efektif. Gitu. Pak Wali, bagaimana menghubungkan kata masyarakat nih, kalimat tegas yang melekat dan sanksi yang memang Pak Wali sedang mengajak semuanya untuk lebih ini bangkit. Ya, kalau ini menyangkut tentang metodologi, saya melihat Samarinda itu tidak pada kondisi sekarang. Ketika saya menjadi wali kota, saya tidak lihat kondisinya hari ini. Apa yang terbentuk hari ini adalah sebuah rangkaian peristiwa yang telah terkristalisasi dari masa lalu. Kebiasaan ini terus berlanjut sehingga keadaan yang hari ini kita lihat seperti yang kita lihat sekarang. Nah, pada sisi tertentu saya boleh fleksibel, tapi pada sisi yang lain saya harus menggunakan pendekatan yang tegas. Saya ambil contoh. Soal PKL, saya sampaikan pemerintah kota, walaupun ada satu dua pihak di media sosial, wah ini enggak pro PKL. Saya berkali-kali mengatakan pemerintah Samarinda sangat pro PKL. Yang kita tidak pro adalah PKL yang berjualan di atas trotoar, PKL yang berjualan di tempat yang tidak boleh, dilarang menurut peraturan daerah, PKL yang berjualan di bahu jalan. Saya sampaikan kepada mereka, oke, alasanmu cari rezeki, alasan kita cari rezeki, tapi ingat, kalau macet akibat PKL-nya kemudian orang parkir, pelanggannya parkir di bahu jalan, itu ada kepentingan ribuan orang yang akan terganggu hanya karena kita egois. Wah, kita kalau nggak jualan di sini nggak makan nih. Tapi ingat, kita boleh cari makan, kita boleh cari rezeki, tapi harus mempertimbangkan juga ribuan orang yang memakai fasilitas umum itu. Saya sadar betul bahwa ini pasti akan kontroversi. Saya juga amat sangat yakin pasti ada yang bully, ada yang memanfaatkan situasi ini. Tapi saya di balik itu sangat saya sadari bahwa karena ini memang berangkat dari niat tulus kita untuk membuat tata kota makin baik, tidak ada niat sedikit pun yang lain, suatu hari mereka akan membenarkan bahwa oh iya, apa yang dilakukan oleh Samarinda benar. Saya ambil contoh. Waktu saya memerintahkan untuk membongkar jembatan Ganibu, karena konon kamarnya dulu baru seperempat mau dirobohkan, masyarakat di sana udah bereaksi, ada yang bawa senjata tajam, parang dan lain sebagainya. Akhirnya pemerintah mundur. Saya enggak bongkar. Di pikiran mereka bahwa pemerintah kota Samarinda itu ingin menyusahkan mereka. Apa yang terjadi? Sekarang saya bangunkan jembatan yang jauh lebih modern, tapi agak ke dalam. Nah, besok juga akan mungkin
seminggu 10 hari ke depan kita akan beri contoh PKL yang akan tertib itu seperti ini. Ada sudah rencana. Ya nggak lama lagi, kira-kira maksimum 1 bulan dari sekarang. Kita lagi minta agar gerobaknya berbasis roda. Kita juga tinjau di mana letak penyimpanan gerobak ini setelah mereka jualan. Kita juga akan lihat saluran drainase agar limbah makanan tidak semua jatuh ke parit. Kemudian kesiapan mereka mengatur lalu lintas tempat, lalu menjadikan itu ikon baru di Samarinda. Sudah disiapkan itu? Sudah disiapkan. Ya. Nanti memang mengembalikan ajakan besar kepada masyarakat tidak bisa satu malam langsung kemudian bisa kita yakinkan semua. Butuh waktu. Tapi karena ini semua teman-teman berangkat dari niat ingin membangkitkan perekonomian Samarinda dengan basis tertib, tidak lagi ada gangguan premanisme. Kan ada juga mereka dapat backingan premanisme. Nah, kalau itu memang saya sangat tegas. Nggak boleh ada kegiatan preman mengganggu pembangunan kota Samarinda. Saya pasti tindak, saya pasti akan komunikasikan dengan TNI dan Polri agar mereka ditindak. Karena ini demi untuk keamanan dan kenyamanan hidup orang Samarinda dan keamanan kenyamanan orang yang datang ke Samarinda. Nah, itu yang kita ingin sekarang kampanyekan. Silahkan datang ke Samarinda. Samarinda ini aman, Samarinda ini nyaman. Nah, kalau kita kampanye terus gitu, terus kemudian tidak ada program safety yang kita buat, program kenyamanan buat mereka kita tidak tunjukkan, maka itu sulit membangun public trust. Ya, saya kira itu. Termasuk yang terakhir nih Pak Wali. Apa kata Samarinda ini menurut Pak Wali apa? Maksudnya Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur. Ya, menurut Pak Wali, saya telah membuatnya di dalam visi bahwa kita akan wujudkan Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Pusat peradaban. Mengapa kita mengambil tema itu? Karena berpindahnya ibu kota negara. Kalau dulu Jakarta menjadi pusat peradaban Indonesia, maka kita ingin dengan pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Samarinda sebagai ibu kota provinsi, kita harus kerja kuat, bareng-bareng, bebaya untuk menjadikan Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Peradaban sosial, peradaban ekonomi, peradaban kemanusiaan yang lain. Termasuk aspek-aspek politik dan demokrasi. Ya, kita ingin contohnya kalau mau lihat demo yang baik itu, lihatlah Samarinda. Suatu hari orang akan menjadikan Samarinda misalnya sebagai contoh pelaksanaan demokrasi. Demonya kita nggak larang, tapi mereka nggak merusak fasilitas umum. Itu peradaban. Kita ingin contohkan. Saya mulai dari yang sederhana. Saya bilang sama teman-teman di sini, coba nanti teman-teman lihat datang ke toilet kita, karena toilet yang paling sederhana itu adalah itu simbol peradaban modern. Saya bilang berapa pegawai di balai kota ini, kalau toiletnya nggak standby, cleaning service-nya, setiap orang gonta-ganti masuk ke dalam toilet, maka kita bisa membayangkan baunya seperti apa. Hal yang sangat. Ya. Begitu pula di sekolah. Di sekolah berapa jumlah siswa, berapa jumlah guru, jika toiletnya tidak secara reguler dijadwalkan, tidak ada standarnya toilet itu yang bersih, yang bagus itu seperti apa, maka toilet sekolah pun akan menjadi bau dan lain sebagainya. Kita berangkat dari situ dulu. Kebersihan. Saya kemarin orang aksi ke sini. Masalah BBM apa? Saya lihat yang aksinya sambil ngerokok, buang puntung. Saya langsung tegur, saya marahin. Kalian boleh berdemo, tapi kalian tidak boleh membuang puntung sembarang tempat. Pungut sekarang, saya bilang. Kenapa? Yang kita ingin dorong adalah kita mulai dari yang sederhana. Puntung rokok, sampah yang paling kecil sekalipun, mari kita budayakan. Peradaban di sektor lain, peradaban sosial. Kita ingin tunjukkan kepada dunia, kepada Indonesia, bahwa kita bisa mengelola orang miskin. Nah, sekarang kita mendapatkan penghargaan Samarinda sebagai UHC, Universal Health Corporation.
96% warga Samarinda sudah mendapat fasilitas BPJS. Di antaranya kita bayarkan orang-orang miskin yang berada di RT. Pertama, kita tidak boleh fasilitas ini hanya bisa dinikmati oleh orang yang berkemampuan. Orang miskin kita di RT kita harus identifikasi. Kalau nggak bisa sekaligus dalam 1 tahun kita bayarkan, kita cicil nih. Kalau di sebuah RT ada misalnya orang miskinnya 20 orang tidak mampu bayar iuran BPJS, tahun ini 5 deh, tahun ini 10 deh, tahun depan kita tambah lagi 10, dua-duanya akhirnya 2 tahun semua udah beres. Kita sudah 96%, mudah-mudahan tahun 2023 melalui intervensi APBD kita, mudah-mudahan 100%. Ini contoh peradaban baru yang kita ingin bangun. Bahwa pembangunan ini bisa dinikmati oleh semua pihak, semua golongan. Kita juga ingin menciptakan orang nanti akan belajar ke Samarinda. Kalau mau lihat orang toleran itu hidup berdampingan antar agama, antar suku, datanglah belajar ke Samarinda. Ya. Kita ingin membentuk, kalau ingin belajar orang disiplin, orang ngantri yang baik itu, datanglah ke Samarinda. Semoga Samarinda menjadi pusat kota peradaban. Nah, ya, ini saya kira ini. Ya, pemirsa PKTV, tapi di akhirnya saya ingin Pak Wali memberikan ini, masyarakat harus bagaimana untuk menghadapi IKN, termasuk angan-angan Pak Wali ingin memajukan kota Samarinda. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Baik, kepada seluruh pemirsa, budaya kita juga harus berani ubah. Sesuai dengan tagline di Samarinda, berani berubah, berani berubah, berani berubah. Kita boleh mengharap gratis, tapi faktanya menunjukkan bahwa tidak semua yang bisa kita peroleh datang secara gratis. Kita harus melihat bahwa IKN ini adalah sebuah peluang, dan kita bisa melakukan, memanfaatkan peluang itu kalau kita mulai dari kita sekarang. Kita persiapkan sumber daya manusia kita persiapkan menjadi tukang profesional, menjadi welder profesional, menjadi cleaning service profesional, hingga menjadi tenaga ahli yang profesional. Kalau kita semua bersinergi, berkolaborasi, di samping pemerintah melakukan intervensi penyediaan pendidikan dan pengembangan SDM menghadapi IKN, tapi motivasi dan prakarsa secara mandiri dari masyarakat kita harapkan bersama-sama, atas ke bawah, dari bawah ke atas, kita semua berpadu untuk mempersiapkan Samarinda sebagai sebuah kota. Di dalamnya ada warga yang semua sudah siap menyiapkan dirinya menjadi penyangga utama bagi ibu kota negara, sehingga IKN maju, Samarinda tumbuh menjadi kota yang maju, rakyatnya sejahtera. Mudah-mudahan kontribusi IKN men-trigger peningkatan ekonomi masyarakat Samarinda, peningkatan keahlian dan sumber daya manusia di Samarinda menjadi lebih cepat pencapaiannya karena kolaborasi dan sinergi kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali. Pemirsa PKTV, luar biasa Pak Andi Harun, Wali Kota Samarinda, sudah memberikan banyak hal tentang apa yang menjadi persoalan-persoalan di Kota Samarinda. Pak Wali, terima kasih atas waktunya. Semoga tetap lancar dan semakin sukses, Pak. Saya yang terima kasih teman-teman PKTV yang udah capek-capek datang ke sini. Jangan kapok deh. Jangan kapok. Nanti suatu hari kalau ada waktu singkat, saya kepontan sambil makan Gami bawis. Ya. Baik pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, cukup sekian bincang-bincang kita bersama Wali Kota Samarinda. Kita akan bertemu kembali lain waktu dengan program, dengan narasumber dan tema yang lain di program PKTV Talk. Saya Teguh Suharjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Benai. Iya.